Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya sukacita Kristus melimpah di hati, pikiran, dan dalam kehidupan kita secara total. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati dan membawa kita semakin mengasihi Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari, menjelang akhir hidupnya, Napoleon Bonaparte adalah seorang jenderal dan kaisar Prancis yang tenar dan adalah tokoh militer dan tokoh politik yang ternama dalam sejarah dunia. Ketika ia dibuang di Pulau Santa Helena, di tempat pembuangan itu ia melihat sebuah gambar yang melukiskan tentang kesengsaraan Kristus pada sebuah dinding. Lalu ia memanggil seorang tawanan dan berkata, "Aku dan Alexander Agung dan penakluk dunia lainnya menaklukkan bangsa-bangsa dengan kuasa pedang dan penumpahan darah." Lalu ia menunjuk kepada gambar Kristus yang ada pada dinding itu. Ia berkata, "Namun orang ini, yakni Yesus Kristus, menaklukkan bangsa-bangsa dengan kasih dan menumpahkan darahnya sendiri, bukan darah orang lain." Apa yang dikatakan oleh Napoleon Bonaparte adalah benar. Kalau pada hari ini ada banyak orang yang menjadi pengikut Kristus, kalau pada hari ini ada banyak orang yang mempertaruhkan nyawanya bagi Kristus karena kasih yang menggerakkan mereka. Karena kasih Kristus kepada manusia, ia rela mempertaruhkan nyawanya sebagai tebusan bagi dosa manusia. Dalam Roma pasal 5 ayat 8 firman Tuhan mengatakan, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa." Dari pembacaan ini saya mengambil tema kasih Allah. Yang pertama, kasih Allah kepada manusia berawal dari inisiatif Allah. Sebab kasih berasal dari Allah. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya menjadi tebusan bagi pendamaian dosa-dosa kita. Sebab Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi Allah karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Segala apapun yang dilakukan Allah dalam kehidupan orang percaya adalah untuk menyatakan kasih-Nya. Dan yang kedua, kasih Allah kepada manusia dinyatakan dengan pengorbanan anaknya. Anaknya sendiri tidak disayangkannya, melainkan telah diserahkan untuk kepentingan manusia. Masakan ia tidak memberikan kepada kita sesuatu yang lain? Itulah bukti dari kasih Allah. Kasih Allah bersifat abadi sebab Allah kasih adanya. Kasih Allah adalah kasih yang berkorban. Kasih yang berkorban adalah kasih yang memberi. Bukti kasih Allah adalah mengutus anaknya untuk menjadi tebusan bagi manusia yang berdosa. Itulah kasih agape, kasih yang berasal dari Allah, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang berkorban, kasih yang menerima manusia berdosa di dalam keberdosaannya untuk ditebus dosanya dan diselamatkan. Kasih Allah kepada manusia membuat Allah tidak mengingat dosa manusia. Kasih Allah kepada manusia membuat Allah tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Allah tahu keadaan manusia yang berdosa, tidak mungkin bisa dan mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam titik lemah inilah Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Jadi bukan pada waktu kita dalam keadaan benar, kita dalam keadaan rohani, baru Allah menyatakan kasih-Nya, melainkan ketika kita masih berdosa, ketika kita masih seteru Allah, ketika kita tidak mempunyai pegangan hidup, ketika kita lemah, ketika kita tidak mempunyai pengharapan, disitulah kasih Allah menjadi nyata bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga, kasih Allah kepada manusia adalah kasih yang meluputkan kita dari murka Allah. Di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11. Murka yang dinyatakan di sini adalah murka pada zaman sekarang ini, dan ada hukuman yang kekal yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Kita bersyukur kepada Yesus Kristus yang telah meluputkan kita dari murka Allah dan penyerahan kepada dosa karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya, Kristus meluputkan kita dari murka Allah. Allah melihat pengorbanan Kristus, Allah menjadi puas. Pengorbanan Yesus Kristus adalah pengorbanan yang didasarkan atas inisiatif Allah yang telah menyerahkan anaknya untuk menyelamatkan kita dari murka Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita dan membuat kita mengasihi Allah di dalam Kristus Yesus lebih dari apapun yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.